Jika kau mau pergi, tanda tangani ini dan enyah dari sini. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di hadapanku. Sebuah belangko berwarna kehijauan yang asing dilemparkan ke atas meja di ruang keluarga. Saat mataku melihat huruf-huruf cetak tebal yang bertuliskan akta perceraian, udara di dalam ruangan seolah membeku. Di hadapanku, suamiku, Dimas, dengan wajah memerah karena alkohol, menyeringai sinis. Mungkin ia berpikir aku akan langsung menangis terseduh-seduh dan memohon ampun padanya. Namun, saat itu Dimas tidak pernah menduga bahwa secari kertas yang ia lemparkan dengan angkuh ke atas meja itu, dalam beberapa hari ke depan, akan menjadi pemicu yang akan menghancurkan hidupnya sendiri hingga tak bersisa. Jarum jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Di malam yang dingin karena hujan, bahkan dengan pendingin ruangan yang sudah disetel rendah, kakiku terasa membeku. 15 tahun pernikahan. Selama itu aku tinggal di rumah ini, menahan dingin yang menusuk hingga ke dalam jiwa. Muka apa itu? Kalau ada yang tidak kau suka, katakan saja. Dimas. Sambil melonggarkan ikatan dasinya dengan kasar, menjatuhkan dirinya ke sofa. Aroma alkohol yang menyengat bercampur dengan bau parfum wanita murahan yang manis dan memuakkan memenuhi ruang keluarga. Belakangan ini, Dimas selalu pulang lewat tengah malam. Ia bilang itu adalah pertemuan kerja, tapi aku sudah lama menyadari ada noda foundation dengan warna asing yang tertinggal di kerah kemejanya. Meskipun begitu, untuk menghindari keributan, aku hanya diam sambil membereskan setelan jasnya yang tergeletak sembarangan di seluruh rumah. Tapi malam ini, kesabaranku sudah habis. Sudah beberapa hari suhu badanku tidak turun, dan dengan tubuh yang nyaris tak bisa berdiri karena lemas, aku memasak makan malam dan menunggunya. Tapi suamiku pulang pukul 12 malam, tanpa satu telepon pun, dan saat aku menyuarakan kekhawatiranku, ia membalas dengan kalimat tak berperasaan, kau hidup dari uangku, jadi jangan coba-coba mengaturku. Aku sudah lelah. Mulai besok, aku akan pergi ke rumah orang tuaku untuk beberapa hari, aku memaksakan diri untuk bicara. Sebagai balasan, Dimas tertawa mengejek dan melemparkan surat cerai itu ke arahku. Ia menunjuk kertas di atas meja dan menatapku dari atas ke bawah dengan senyum menghina. Silakan, enyah sana. Siapa juga yang mau dengan perempuan tidak berguna sepertimu yang bahkan tidak lulus kuliah? Kau tidak akan bisa hidup sendirian. Kata-katanya seperti belati tajam yang menusuk jantungku. Aku menikahimu, menjadikanmu ibu rumah tangga, dan sekarang kau lupa terima kasih, dan malah kabur ke orang tuamu? Jangan bercanda, orang tuamu tinggal di rumah tua reyot di kampung pedalaman. Kau mau menghabiskan sisa hidupmu dengan uang pensiun mereka yang pas-pasan? Hinaan demi hinaan meluncur dari mulutnya. Ingat, kalau kau keluar dari rumah ini, aku tidak akan pernah mengizinkanmu menginjakkan kaki di sini lagi. Bahkan jika nanti kau merangkak sambil menangis, aku tidak akan memaafkanmu. Cepat tulis namamu di kertas itu. Kalau tidak mau, berlutut dan minta maaf sekarang juga. Ruang keluarga hanya diisi oleh napas Dimas yang berat dan terengah-engah. Aku hanya menatap belangko hijau di atas meja dalam diam. Rasanya aneh. Dulu, setiap kali mendengar teriakannya, tubuhku akan kaku karena takut, dan aku hanya bisa menunggu badai itu reda. Maaf, aku yang salah. Aku akan mengucapkan kata-kata yang tidak tulus, hanya untuk meredakan situasi. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Aku merasa awan tebal yang menyelimuti jiwaku perlahan sirna, seolah tak pernah ada. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi amarah. Yang tersisa hanyalah sebuah keputusan yang dingin dan jernih. Aku perlahan mengangkat kepala dan menatap lurus ke mata Dimas. Untuk sesaat, ia tampak terkejut dengan tatapan tenang kuku, tapi segera ia kembali memasang seringai angkuhnya. Apa? Tidak punya nyali untuk tanda tangan? Memang, tanpaku kau bukan apa-apa. Sebelum Dimas selesai bicara, aku mengambil pulpen dari atas meja. Suara klik saat ujung pulpen keluar terdengar sangat keras di keheningan ruangan. Tidak ada keraguan. Aku menuliskan namaku di kolom yang tersedia. Alamat tempat tinggal. Alamat saat ini. Lalu aku mengambil KTP dari laci dan membubuhkan tanda tangan di atas meterai. Dalam sekejap, semua kolom yang berkaitan denganku sebagai istri telah terisi. Wow, seru Dimas kaget. Ia jelas tidak menyangka aku akan benar-benar menandatanganinya, apalagi tanpa ragu sedikit pun. Seringai di wajahnya lenyap. Aku melipat surat yang sudah ditandatangani itu dengan rapi dan memasukkannya ke dalam tas. Ya, sudah kutandatangani. Sekarang kau puas? Ucapku pelan. Dimas, berusaha menjaga harga dirinya, buru-buru meninggikan suaranya. Bagus, kita lihat saja bagaimana kau bertahan hidup di kampungmu itu. Tanpamu, aku justru bisa bernapas lega. Meninggalkan suamiku yang berteriak di belakangku dengan wajah memerah karena marah,
aku berjalan ke kamar tidur dan menutup pintu dengan pelan. Keesokan paginya, saat Dimas masih mendengkur keras, aku mengemasi barang-barang paling penting ke dalam sebuah koper kecil. Di atas meja dapur, aku meninggalkan cincin kawin dan kunci rumah. Udara pagi yang sejuk dan lembab menerpa wajahku saat aku melangkah keluar dari kompleks perumahan. Anehnya, langkahku terasa sangat ringan. Sambil berjalan ke stasiun KRL, aku merasakan dari luar tas bentuk kaku dari surat cerai itu. Dimas mengira aku benar-benar akan pulang ke kampung, tapi tujuanku bukan ke stasiun kereta antar kota. Baiklah, pertama ke kantor catatan sipil, gumamku, dan sebuah senyuman muncul dengan sendirinya di wajahku. Dimas tidak tahu. Ia tidak tahu bahwa setelah ini, aku akan langsung mendaftarkan perceraian kami, dan dari sana aku akan menemui seseorang. Dan ia sama sekali tidak menduga bahwa tindakannya, yang ia anggap sebagai kemenangannya, akan menjerumuskan dirinya yang begitu yakin dengan kesuksesan kariernya di perusahaan besar, ke dasar neraka. Aku membuka ponsel dan menatap nama pertama di daftar kontak. Tanpa ragu, aku menekan tombol panggil. Halo, Elina di sini. Maaf menelepon pagi-pagi sekali, Pak Bima. Apakah saya bisa ke tempat Bapak sekarang? Pukul 8:30 pagi, di kantor catatan sipil yang baru saja buka, pendingin ruangan mulai bekerja, dan hawa sejuknya sedikit menghangatkan tubuhku yang kedinginan. Ya, permohonannya sudah diterima. Prosedur perceraian Anda dengan ini selesai secara hukum. Seorang petugas parubaya di balik loket berkata dengan suara yang tegas namun simpatik. Belangko kehijauan itu lenyap ke dalam tumpukan dokumen. Hanya satu tindakan, dan pernikahan selama 15 tahun secara hukum telah berakhir. Terima kasih. Aku membungkuk dalam-dalam dan meninggalkan gedung itu. Di luar, langit biru cerah khas musim kemarau terbentang. Aku merasa beban berat yang selama ini menekan dadaku akhirnya terangkat. Kebebasan. Aku tidak perlu lagi kembali ke rumah yang dingin itu. Hari-hari di mana aku harus menebak-nebak suasana hati Dimas dan gemetar ketakutan baru saja berakhir. Aku berjalan menuju stasiun dan naik KRL komuter lain. Tujuanku bukan ke rumah orang tuaku, melainkan ke rumah orang tua Dimas, kepada pria yang selama ini kupanggil ayah mertua, Pak Bima Wijoyo. Rumahnya berada di sebuah kawasan perumahan elit di Sentul, Bogor. Sebuah mansion megah dan indah bergaya modern tropis. Sambil merasakan guncangan lembut gerbong kereta, aku menatap kosong ke pemandangan yang berlalu di luar jendela. Pantulan diriku di kaca tampak sedikit lelah, namun juga lega, seolah sebuah kutukan telah diangkat dariku. Kehidupan pernikahan kami sejak awal memang tidak mulus. Ayah Dimas, Pak Bima, adalah mantan direktur eksekutif di salah satu perusahaan konstruksi terbesar di negeri ini, dan kini menjabat sebagai ketua dewan komisaris. Dimas, putra sulungnya, adalah tipikal anak orang kaya. Di awal pernikahan, ia begitu lembut, namun seiring berjalannya waktu, sikapnya menjadi semakin arogan. Saat aku mencoba mencari pekerjaan paruh waktu, ia berteriak, "Ini memalukan bagiku, seolah-olah aku tidak bisa menafkahimu. Diam saja di rumah dan jangan pamer." Tapi ketika aku mendedikasikan diriku sepenuhnya pada urusan rumah tangga, ia mulai melontarkan kata-kata yang berbeda. "Enak ya hidupmu, setiap hari hanya duduk-duduk, makan dari uang hasil kerjaku, dan nonton sinetron. Orang sepertimu yang tidak tamat S1 tidak akan pernah mengerti betapa kerasnya aku bekerja." Dimas selalu mengejek pendidikanku di setiap kesempatan. Karena masalah keluarga, aku terpaksa berhenti kuliah dan langsung bekerja. Aku memang tidak memiliki gelar sarjana, tapi di mata Dimas, aku selamanya adalah wanita rendahan tanpa pendidikan. Apapun yang ia katakan, aku hanya bisa diam. Jika aku mencoba membantah, aku akan menerima hinaan 2 kali lebih banyak. Selain itu, kata-katanya selalu dipenuhi dengan penghinaan. "Kau sadar tidak, berkat siapa kau bisa hidup seperti ini?" Lalu bagaimana dengan Dimas sendiri? Saat ini ia menjabat sebagai kepala divisi di perusahaan yang ayahnya pimpin. Dimas membual bahwa ia mencapai semua itu sendirian, tapi aku mendengar desas-desus bahwa reputasinya di perusahaan sangat buruk. Ia bersikap arogan pada bawahannya, mengklaim semua pencapaian untuk dirinya sendiri, dan menyalahkan orang lain atas kesalahannya. Ia bisa bertahan di posisi itu hanya karena ia adalah putra sang komisaris utama. Koneksi ayah tidak ada hubungannya. Perusahaan menghargaiku karena kompetensiku, ia selalu membual setiap kali pulang mabuk. Aku menatapnya dengan dingin. Seorang profesional sejati tidak perlu merendahkan istrinya di rumah. Berbeda dengan Dimas, ayahnya, Pak Bima, adalah orang yang luar biasa. Dengan ekspresi wajahnya yang tegas, awalnya ia tampak sulit didekati, namun sebenarnya ia sangat baik hati dan adil kepada semua orang. Ketika Dimas memperkenalkanku yang tidak berpendidikan,
dan seluruh keluarga besarnya menentang, hanya Pak Bima yang menatap mataku dan berkata, terlihat hidupmu tidak mudah, tapi dari tanganmu yang pekerja keras ini, Elina, saya bisa melihat orang seperti apa dirimu. Kamu adalah anugerah yang terlalu baik untuk Dimas. Aku tidak akan pernah melupakan kata-katanya yang hangat dan bagaimana tangannya yang besar dan kuat menggenggam tanganku. Itulah sebabnya, meskipun menahan perlakuan buruk Dimas, aku selalu berusaha merawat kedua orang tuanya. Terutama setelah ibu mertuaku meninggal beberapa tahun lalu. Aku sering mengunjungi Pak Bima yang tinggal sendirian, membantunya mengurus rumah dan memasak makanan untuk beberapa hari ke depan. Ia selalu berkata sambil tersenyum, "Ah, Elina, andai saja kamu adalah putri kandungku." Stasiun berikutnya, stasiun tujuan akhir. Pengumuman di dalam gerbong menyadarkanku dari lamunan. Kereta mendekati stasiun di kota tempat Pak Bima tinggal. Aku menggenggam pegangan koperku lebih erat. Apa yang akan kukatakan padanya mungkin tidak akan membuatnya senang. Memberitahukan tentang hancurnya pernikahan kami dan kelakuan putra kesayangannya. Pikiran bahwa aku akan menyakiti hati Pak Bima, terasa seperti batu besar yang membebani hatiku. Dari stasiun, aku naik taksi dan 10 menit kemudian tiba di depan sebuah rumah dengan gerbang yang megah. Aku menekan tombol interkom, dan suara Pak Bima yang familiar dan sedikit serak langsung terdengar. "Elina, masuklah." Setelah melewati gerbang dan taman yang terawat indah, aku membuka pintu masuk yang berat. Di sana, Pak Bima berdiri dengan pakaian santai, wajahnya tampak khawatir. "Ada apa pagi-pagi begini? Dan kenapa membawa koper besar?" Tatapan matanya yang tajam tertuju pada koper di sampingku. Aku menarik napas dalam-dalam dan perlahan berkata, "Pak Bima, maafkan saya. Saya dan Dimas sudah bercerai." Kata-kata itu menggantung berat di keheningan ruang depan. Aku bisa melihat wajahnya mendadak pucat. "Bercerai?" Suara rendah Pak Bima seolah larut dalam udara yang tegang. Aku hanya mengangguk dalam diam. "Jangan berdiri di situ, masuklah." Atas desakan Pak Bima, aku berjalan menyusuri koridor yang sudah kukenal menuju ruang keluarga yang terang. Lukisan di dinding, meja kayu jati yang kokoh. Semuanya masih sama, tapi posisiku di sini sudah sangat berbeda dari kemarin. Aroma teh yang baru diseduh menyentuh hidungku. Pak Bima duduk di hadapanku dan menatapku dengan tatapan tajam namun penuh simpati. "Elina, apa yang terjadi? Apa Dimas melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan?" Aku memegang cangkir teh dengan kedua tangan dan mulai menceritakan dengan tenang dan objektif tentang kejadian semalam, kepulangannya yang larut malam, kebohongannya, noda foundation di kemejanya, kondisiku yang sedang demam, dan akhirnya, belangko akta cerai yang ia lemparkan ke wajahku dengan seringai saat aku bilang akan pergi ke rumah orang tua. Aku juga menceritakan bagaimana pagi ini aku menandatanganinya dan langsung pergi ke kantor catatan sipil. Aku tidak percaya. Dia sudah serendah itu. Setelah mendengarkanku, Pak Bima menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bahunya yang lebar bergetar samar. Tidak berpendidikan dari keluarga miskin. Selama 15 tahun dia merendahkan dan menyiksamu hanya karena omong kosong seperti itu. "Maafkan saya, Elina. Sungguh, maafkan saya. Ini salahku sebagai seorang ayah yang telah membesarkannya menjadi orang seperti itu." Aku buru-buru menggelengkan kepala saat melihatnya membungkuk di hadapanku. "Tidak perlu, Pak Bima. Ini bukan salah Anda. Hanya saja, aku tidak bisa lagi hidup sebagai istrinya." Tepat saat Pak Bima hendak mengangkat kepalanya, keheningan ruangan dipecahkan oleh dering tajam dari ponselku. Nama Dimas muncul di layar. Mungkin ia baru saja bangun, melihat aku benar-benar sudah mengemasi barang dan pergi, dan menyadari cincin kawin yang kutinggalkan di meja. Aku terpaku menatap layar. Saat itulah Pak Bima mengulurkan tangannya. "Jawab, dan nyalakan speakernya." Mematuhi perintahnya yang pelan namun berwibawa, aku mengangguk, menekan tombol jawab, dan meletakkan ponsel di tengah meja. "Hai, kau serius pergi?" Begitu panggilan tersambung, teriakan yang memekakkan telinga terdengar. Wajah Pak Bima dipenuhi kerutan ketidaksenangan. "Ya, seperti yang kukatakan semalam. Cincin kawin dan kuncinya sudah kutinggalkan." "Hah?" Aku mendengar tawa mengeyeknya dari seberang. "Cincin murahan itu tidak ada gunanya buatku, paling juga kubuang ke tempat sampah. Kau sadar tidak posisimu sekarang? Meninggalkan pria mapan sepertiku, bagaimana kau akan hidup?" Kesombongannya yang biasa hanya membuatku merasa dingin dan tenang. "Jangan khawatir. Aku baru saja dari kantor catatan sipil dan mendaftarkan surat cerai yang sudah kau tanda tangani. Aku bukan istrimu lagi." "Apa? Oh." Terdengar suara Dimas yang terkejut. "Kau benar-benar mendaftarkannya? Dasar bodoh. Kukira itu hanya ancaman untuk membuatku kesal. Sayang sekali. Tapi aku tidak peduli.
Dimas mencoba menyembunyikan kebingungannya di balik teriakan. Kau sekarang pasti sedang menangis di kampungmu yang bau itu bersama orang tuamu. Rasakan. Perempuan rendahan sepertimu, kalau bukan karena aku yang memungutmu, kau akan hidup miskin selamanya. Bukannya berterima kasih, kau malah pergi dengan angkuh. Hinaan terus mengalir tanpa henti. Aku tidak menjawab apa-apa, hanya diam. Tidak ada gunanya menjawab. Aku hanya menyadari betapa menjijikannya pria itu. Keheninganku sepertinya ia anggap sebagai tanda kekalahan, dan ia melanjutkan dengan lebih bersemangat. Kenapa diam? Sudahlah. Hiduplah di sana dalam kemiskinanmu. Setidaknya sekarang tanpamu, aku bisa bebas membawa tamu ke rumah. Dan jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Ia membanting telepon, memutuskan panggilan. Setelah itu, keheningan yang menyesakan kembali menyelimuti ruangan. Aku perlahan mengambil ponselku dan menutup mata. Memikirkan bahwa itu adalah kata-kata terakhir dari pria yang telah hidup bersamaku selama 15 tahun. Itu tidak menimbulkan kesedihan, hanya senyum pahit. Aku menatap ayah mertuaku. Pak Bima gemetar, mengepalkan tangannya di atas lutut begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Di matanya, terbaca amarah yang membara pada putranya dan keputusasaan yang tak tersembunyi. Ya Tuhan, sebuah erangan rendah keluar dari mulutnya. Dia, Dimas, telah kehilangan hal yang paling penting dalam diri seorang manusia. Dan orang seperti itu kujadikan kepala divisi di perusahaanku. Pak Bima tiba-tiba berdiri. Elina, aku akan ke kantornya sekarang. Aku akan menyeretnya dan membuatnya berlutut di hadapanmu. Aku buru-buru menghentikannya saat ia meraih jasnya dengan marah. Tunggu, Pak Bima. Jangan lakukan apa-apa sekarang. Kenapa kau menghentikanku? Apa kau bisa diam saja mendengar hinaan seperti itu? Ia berbalik ke arahku dengan mata menyala. Aku perlahan berdiri dan menatap lurus ke matanya. Jika Anda bertindak karena amarah, dia hanya akan semakin marah dan berpikir Anda menggunakan kekuasaan sebagai orang tua. Selain itu, aku berhenti sejenak dan menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya, ada satu fakta serius lain tentang Dimas yang harus saya sampaikan kepada Anda. Ada kemungkinan, ia melakukan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki di perusahaan. Mendengar kata-kataku, Pak Bima membeku. Tidak bisa diperbaiki? Ia membuka matanya lebar-lebar dan menatapku tajam. Aku baru saja akan menjawab, ketika di ruang keluarga apartemen tempat kami tinggal, sebuah adegan menjijikkan yang tak kusadari sedang terjadi. Sialan, perempuan bodoh itu benar-benar pergi. Menggali kuburnya sendiri. Idiot. Dimas, sambil membanting ponselnya ke meja, mengambil sekaleng bir dari kulkas dan membukanya dengan desisan. Wah, seriusan cerai? Keren. Dari kamar tidur, Christina, bawahan sekaligus selingkuhan Dimas, keluar dengan sempoyongan, hanya mengenakan pakaian seadanya. Usianya hampir 20 tahun lebih muda dari Dimas. Ia duduk di sampingnya dan memeluknya dengan manja. Iya, dia sendiri yang bilang mau pulang ke orang tuanya. Perempuan sok itu sekarang pasti sedang meraung-raung di kampungnya. Gila, bagaimana dia mau hidup tanpa pendidikan dan apa-apa? Jadi kasir di Indomaret saja mungkin tidak akan diterima. Christina tertawa terbahak-bahak, sementara Dimas menenggak birnya hingga habis. Tepat sekali. Meninggalkan pria sukses dan mapan sepertiku adalah puncak kebodohan. Paling juga 3 hari lagi dia akan merangkak kembali, memohon ampun. Tanpa uangku, dia bukan apa-apa, hanya parasit. Oh, tapi kalau dia kembali, aku kan tidak bisa tinggal di sini, rengek Christina sambil cemberut. Dimas, sambil menyeringai, merangkul bahunya. Tenang saja. Bahkan jika dia merangkak kembali, aku tidak akan mengizinkannya masuk. Lagi pula, perusahaan ayah sebentar lagi akan jadi milikku sepenuhnya. Orang tua itu belakangan ini sudah pikun. Kalau aku jadi direktur utama, akan kujadikan kau sekretaris pribadiku. Benarkah, Dim? Kamu yang terbaik. Tawa kemenangan mereka bergema di seluruh ruang keluarga. Ia telah mengusir istrinya dan yakin perusahaan akan segera menjadi miliknya. Tapi ia tidak sadar bahwa tanah di bawah kakinya sudah mulai retak. Kembali ke rumah Pak Bima. Tolong lihat ini, Pak. Aku mengeluarkan sebuah map coklat tebal dari koper dan menyerahkannya kepada Pak Bima. Apa ini? Ini salinan dokumen dari komputer Dimas dan dari keranjang sampahnya di kantor. Dalam beberapa bulan terakhir, pengeluarannya menjadi sangat mencurigakan, jadi aku memutuskan untuk menyelidikinya sedikit. Pak Bima membuka map itu dengan bingung dan mengeluarkan beberapa puluh lembar kertas. Setelah membaca sekilas angka-angka dan nama-nama pemasok, wajahnya seketika pucat pasi. Ini faktur dari PT Abadi Jaya, PT Sinar Harapan. Harganya di markup.
Dia sengaja membeli material dengan harga di atas pasar. Benar. Dan untuk melihat kemana selisihnya pergi, tolong lihat halaman ini. Di lembar yang kutunjukkan, ada cetakan rekening koran dari sebuah perusahaan cangkang yang mencurigakan, bukan rekening pribadi Dimas. Dia memaksa vendor menagih dengan harga lebih tinggi, dan mentransfer selisihnya sebagai kickback ke rekening palsunya. Ini, pada dasarnya penggelapan dana perusahaan. Tidak bisa dipercaya. Di perusahaanku sendiri. Putraku, Pak Bima, dengan tangan gemetar, terus membolak-balik dokumen. Di sana, tertulis dengan jelas wajah asli putranya yang menjijikkan, yang mengeruk keuntungan dari perusahaan yang ia bangun dengan susah payah. Pak Bima, dia selalu berkata di rumah, ayah sudah pikun, akulah yang menopang perusahaan ini. Tanpa bakatku, perusahaan ini sudah lama bangkrut. Mendengar kata-kata itu, bahu Pak Bima tersentak. Setiap kali Dimas mengatakan itu padaku, aku hanya diam. Dia menertawakanku. Orang sepertimu yang tidak lulus S1 tidak akan mengerti skema bisnis rumit seperti ini. Tapi aku tidak pernah membantah, karena aku tahu jika aku mulai berdebat, dia akan waspada dan menghancurkan semua bukti. Aku hanya diam-diam mengumpulkan bukti untuk melindungi perusahaan milik orang yang selama 15 tahun telah memperlakukanku seperti anak kandungnya saat Dimas tertidur pulas setelah mabuk. Maafkan aku, Elina. Dia tidak hanya merendahkanmu, tapi juga aku dan perusahaan ini. Sebutir air mata besar mengalir dari mata Pak Bima. Melihat air mata dari pria yang selalu tegas dan kuat itu membuat hatiku terenyuh. Jangan menangis, Pak Bima. Aku hanya ingin Anda tahu kebenarannya sebelum perusahaan Anda benar-benar dijarah. Pak Bima menggenggam dokumen itu erat-erat dan perlahan mengangkat kepalanya. Di matanya tidak ada lagi kesedihan, melainkan api tajam seorang pemimpin. Kau melakukan hal yang benar, dengan bukti ini, aku bisa menendangnya keluar dari perusahaan. Aku akan segera mengadakan rapat dewan direksi. Tunggu, Pak Bima. Aku kembali menghentikannya dengan suara pelan. Ia menatapku dengan heran. Ini belum semuanya. Uang puluhan miliar rupiah yang terkumpul di rekening cangkang itu. Anda tahu untuk apa uang itu dihabiskan? Mendengar kata-kataku, Pak Bima menahan napas. Bukan hanya untuk bersenang-senang? Benar. Setelah melacak aliran dana itu, aku menemukan bahwa Dimas berhubungan dengan orang yang sangat serius. Aku mengeluarkan satu lagi foto krusial dari tasku. Melihatnya, Pak Bima mengerang pelan dan nyaris terjatuh. Tidak mungkin. Santoso? Pak Santoso, wakil direkturku, orang yang kupercaya selama 30 tahun, dia berkomplot dengan Dimas? Pak Bima menatap foto itu dengan tangan gemetar. Foto itu mengabadikan momen penting di sebuah ruang privat restoran mahal. Dimas menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepada Santoso, orang nomor 2 di perusahaan Pak Bima. Ya, Dimas mentransfer uang hasil penggelapan itu kepada Pak Santoso. Kemungkinan besar, itu adalah dana untuk menyingkirkan Anda dari posisi komisaris utama dan mengambil alih perusahaan sepenuhnya. Mereka mengkhianatiku dan akan merebut perusahaanku. Suara Pak Bima bercampur antara amarah dan keputusasaan, dan ia terduduk lemas. Aku segera menopang punggungnya. Jalan untuk mendapatkan bukti ini tidaklah mudah. Perlakuan buruk Dimas semakin menjadi-jadi 3 tahun lalu, saat ia menjadi kepala divisi. Uang belanja dipotong seminimal mungkin, dan setiap keluhanku akan memicu rentetan makian. Ini semua pengeluaran sebulan? Perempuan bodoh sepertimu tidak boleh diberi uang, nanti hanya kau habiskan untuk hal-hal tidak berguna. Kau itu anjing peliharaanku. Jadi, puaslah dengan makanan yang kuberikan dan kibaskan ekormu. Hinaan terus-menerus dilontarkan. Dimas bahkan membatasi kepergianku. Jika aku terlambat pulang, ia akan berteriak, kau dari mana? Pakai uangku untuk cari selingkuhan, ya? Hidup dalam pengawasan yang menyesakan itu tak tertahankan. Aku berada di ambang kehancuran, tidak bisa tidur berhari-hari. Aku diam. Aku takut jika aku menjawab, ia akan melakukan kekerasan fisik. Dan yang terpenting, aku tidak ingin membuat Pak Bima khawatir, jadi aku mencoba meyakinkan diriku bahwa aku adalah boneka tak bernyawa agar tidak menjadi gila. Tapi suatu hari, semuanya berubah. Ketika aku hendak memberikan jas Dimas ke penatu, sebuah struk jatuh dari sakunya. Itu adalah tagihan dari sebuah klub malam mewah, dengan jumlah yang setara dengan pengeluaranku selama beberapa bulan, dan di sampingnya ada catatan dengan nama seorang wanita yang tidak kukenal. Saat itu, ada sesuatu yang putus dalam diriku. Pria ini memperlakukanku seperti sampah, sementara di belakangku ia menghamburkan uang perusahaan seperti air. Untuk melindungi diriku dan perusahaan Pak Bima, aku mulai memeriksa komputer dan tas kerjanya pada malam hari saat Dimas tertidur pulas karena mabuk. Elina, kau sendirian.
Memendam rahasia mengerikan seperti ini. Betapa beratnya bebanmu, ucap Pak Bima dengan susah payah. Tidak apa-apa. Tapi, Pak Bima, ada satu lagi fakta paling mengerikan yang harus saya sampaikan. Aku mengeluarkan satu lagi dokumen lecek dari dasar tasku. Sebenarnya, Dimas sudah menyiapkan jebakan untuk menghancurkanku sepenuhnya. Pak Bima menatap dokumen itu dengan tegang. Ini, surat utang sebesar 5 miliar rupiah. Dan debiturnya, tertulis namamu Elina? Benar. Dimas mencuri dokumen-dokumenku dari rumah orang tuaku, termasuk KTP dan tanda tangan, lalu memalsukannya untuk mengambil pinjaman 5 miliar rupiah atas namaku dari rentenir. Uang dari rekening cangkang tidak cukup untuk menyuap Pak Santoso. Mengambil pinjaman atas nama istri dari preman, apa dia sudah gila? Apa yang ia sodorkan padaku semalam, surat cerai itu, adalah bagian dari rencananya. Begitu perceraian kami sah, utang 5 miliar ini secara hukum menjadi tanggung jawabku, sebagai orang asing baginya. Dimas berencana tidak hanya mengusirku tanpa sepeser pun, tapi juga menjerumuskanku ke dalam lubang utang bersama orang tuaku. Perempuan rendahan sepertimu, sendirian tidak akan bisa hidup. Tanpaku kau bukan apa-apa. Di balik kata-kata menghina itu, tersembunyi rencana mengerikan ini. Dengan mendaftarkan perceraian, secara hukum aku menjadi debitur 5 miliar rupiah. Dimas sekarang mungkin sedang membayangkan aku menangis dan menjerit karena dikejar-kejar penagih utang dan tertawa bersama Kristina. Ya Tuhan. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Pak Bima, dengan wajah memerah karena marah, mencoba berdiri. Saat itu juga, keheningan dipecahkan oleh suara bel interkom yang memekakan telinga, dan seseorang mulai menggedor-gedor gerbang dengan brutal. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Jelas sekali ada niat buruk. Siapa itu pagi-pagi begini? Pak Bima dengan wajah tegang berjalan ke depan, ketika suara kasar seorang pria terdengar dari luar. Hai, buka. Perempuan bernama Elina sembunyi di dalam, kan? Suruh dia bayar utang 5 miliar. Aku dan Pak Bima saling berpandangan. Para penagih utang suruhan Dimas sudah melacakku dan datang ke sini. Tidak ada tempat untuk lari. Aku berada di tepi jurang. Hei, jangan pura-pura tidak ada orang. Keluar, Elina. Pintu gerbang digedor-gedor begitu keras seolah akan roboh. Elina, biar aku yang urus. Aku akan panggil polisi, kau sembunyi saja di kamar belakang. Pak Bima, dengan panik, berdiri di depanku, melindungiku. Utang 5 miliar rupiah yang digantungkan oleh putranya pada mantan istrinya, dan preman yang mendobrak masuk, wanita manapun di posisiku pasti akan histeris. Tapi aku tenang. Dengan pikiran yang anehnya dingin dan jernih, aku meletakkan tanganku di bahu Pak Bima yang gemetar. Pak Bima, tidak apa-apa. Jangan panggil polisi dulu. Apa maksudmu? Di luar itu orang-orang gila. Aku tahu, tapi bersembunyi tidak akan menyelesaikan apa-apa. Aku akan bicara dengan mereka sendiri. Anda cukup melihat saja. Ketenanganku membuat Pak Bima terdiam sejenak. Aku dengan mantap berjalan ke pintu depan, tanpa ragu membuka kunci dan membuka pintu yang berat itu. Oh, akhirnya keluar juga. Kau istrinya Dimas, Elina, kan? Di ambang pintu berdiri seorang pria kekar dengan setelan jas mencolok dan bekas luka besar di wajahnya. Melihatku, ia menyeringai kotor. Suamimu itu pinjam 5 miliar dari kami dan kabur. Kau penjaminnya, jadi cepat keluarkan uangnya. Tanda tangan dan stempel di surat utang itu adalah palsu, potongku dengan dingin. Pria itu terdiam karena kaget. Dan bahkan jika aku berutang, aku tidak akan membayar sepeser pun kepada lintah darat ilegal seperti kalian, dengan bunga mencekik kalian itu. Pergi. Ketika aku mengatakan itu dengan suara pelan namun tegas, wajah pria itu memerah karena marah. Hah? Perempuan rendahan yang bukan apa-apa tanpa suami, berani-beraninya kau bicara? Perempuan rendahan. Kata-kata yang selalu diucapkan Dimas. Pria ini sepertinya juga mendengarnya dari Dimas. Ternyata Dimas benar-benar tidak bisa menilai orang. Pria itu mengumpat kotor dan mengayunkan tangannya yang besar ke arahku. Tepat saat Pak Bima berteriak, awas. Tangannya ditangkap oleh tangan lain yang mengenakan sarung tangan elegan. Cukup. Jika kau menyentuhnya seujung jari pun, organisasimu akan lenyap tanpa jejak sebelum malam tiba. Pria itu, saat berbalik, membeku ketakutan. Siapa kau, brengsek? Lepaskan. Orang yang menahannya adalah seorang pria jangkung dengan setelan jas 3 potong yang dijahit sempurna dan kacamata berbingkai perak. Di belakangnya, sebuah sedan Mercedes S-Class hitam berhenti tanpa suara. Melihat pria itu, Pak Bima dari dalam berseru tak percaya, Anda Pak Leo, kan? Pengacara korporat legendaris yang sering saya lihat di acara berita ekonomi. Kenapa orang seperti Anda ada di rumah saya?
Itu memang dia, Pak Leo. Seorang pengacara legendaris yang kabarnya bisa menyelesaikan konflik apapun di dunia bisnis dan politik seorang diri. Pak Leo melempar penagih utang itu seperti sampah, lalu mendekatiku dan membungkuk hormat. Kami datang untuk menjemput Anda, Ibu Elina Suryani Aditama. Mohon maaf atas keterlambatan kami. Ibu Elina Suryani Aditama? Seru Pak Bima kaget. Penagih utang itu juga terpaku dengan mata melotot. Aku menghela napas pelan dan mengangguk pada Pak Leo. Terima kasih, Pak Leo. Pak Bima, maafkan saya karena tidak memberitahu Anda. Sebenarnya, saya adalah putri sulung dari Bapak Surya Aditama, pimpinan Aditama Group. Aditama Group, sebuah konglomerat finansial dan industri terbesar yang memiliki jaringan hotel dan pusat perbelanjaan di seluruh negeri. Pak Bima nyaris pingsan. Tidak heran. Rumah orang tuaku, yang disebut Dimas sebagai gubuk reyot di kampung, sebenarnya adalah sebuah properti bersejarah milik keluarga Aditama di kawasan elit. Dan aku berhenti kuliah bukan karena miskin, melainkan untuk mengikuti kursus intensif manajemen dan ekonomi untuk mewarisi bisnis ayahku yang saat itu sakit keras. Aku hanya ingin dicintai sebagai seorang wanita, bukan karena uang atau status. Karena itu aku menyembunyikan asal-usulku dan menikah dengan Dimas. Tapi dia, karena percaya aku adalah wanita tak berdaya, akhirnya menjebakku dengan cara seperti ini. Pak Leo menatap dingin pada penagih utang yang tergeletak di tanah. Preman rendahan sepertimu berani mengancam calon pimpinan Aditama Group. Kuharap otak primitifmu bisa mengerti apa artinya itu. Aditama. Maaf, kami tidak tahu apa-apa. Penagih utang itu, pucat pasi, bangkit dan lari terbirit-birit. Keheningan menyelimuti teras depan. Pak Leo, dengan kacamata berkilau, menunjukkan sebuah tablet kepadaku dan Pak Bima. Ibu Elina, Ketua Aditama. Mengusir sampah itu mudah, tapi masalahnya bukan pada utang 5 miliar itu. Apa maksud Anda, Pak Leo? Tanya Pak Bima dengan ragu. Dimas tidak hanya memalsukan surat utang atas nama Ibu Elina, tapi juga menggunakan itu sebagai jaminan untuk mendapatkan uang dari preman. Dia benar-benar bodoh. Ketika Pak Leo menampilkan sebuah gambar di layar, aku menahan napas, dan Pak Bima, sambil memegangi dadanya, jatuh terduduk. Di layar ada surat gadai properti. Ini kan sertifikat tanah pabrik utama kita. Dan sertifikat rumah ini. Pak Bima tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di akhir dokumen, tertera tanda tangan dan stempelnya, yang seharusnya tersimpan aman di brankas. Benar. Dimas tidak hanya menggantungkan utang 5 miliar pada Ibu Elina, tapi juga mencuri stempel dan dokumen Anda, lalu meminjam 30 miliar rupiah dari sebuah grup finansial kriminal. Suara dingin Pak Leo bergema. 30 miliar rupiah. Tidak mungkin. Bahkan dengan stempel, tidak ada yang akan memberikan pinjaman sebesar itu tanpa konfirmasi langsung. Ini bukan bank, tapi lintah darat dengan bunga selangit. Bagi mereka, jaminan yang kuat sudah cukup, dan semua 30 miliar itu ditransfer ke rekening cangkang yang dikendalikan oleh Santoso. Pak Bima mengerang lemah dan terduduk di lantai. Dimas tidak hanya mencoba menjerumuskanku ke lubang utang, tapi juga mengincar aset ayahnya sendiri dan perusahaan yang dibangun oleh kakeknya. Bersama Santoso, dengan uang 30 miliar itu, mereka berencana menyuap para pemegang saham dan anggota dewan direksi untuk melengsarkan Pak Bima dari jabatannya dalam rapat umum pemegang saham luar biasa besok. Aku kalah. Putraku sendiri merebut perusahaan dan rumahku. Bodohnya aku. Pak Bima menutupi wajahnya dengan tangan dan terisak. Menatapnya, aku terdiam. Dimas, kau benar-benar tidak ada harapan. Selama 15 tahun, aku berharap ia akan berubah, bahwa suatu hari ia akan melihatku sebagai manusia, bukan hanya latar belakangku. Tapi harapan kecil itu kini hancur lebur, tidak ada kesedihan. Yang ada hanyalah amarah dingin yang tajam dan sunyi. Pak Leo, panggilku singkat. Ia menegakkan tubuhnya. Apakah mungkin dengan kekuatan Aditama Group, kita bisa membeli grup finansial itu sebelum besok siang? Mendengar kata-kataku, Pak Bima tersentak dan mengangkat kepalanya. Pak Leo membetulkan kacamatanya dan tersenyum tipis. Ibu Elina, jangan meremehkan kekuatan Aditama. Perusahaan sekecil itu bahkan tidak perlu dibeli. Satu panggilan telepon dari saya sudah cukup untuk membuat mereka menyerahkan semua hak tagih dan membubarkan diri dalam 1 jam. Kalau begitu, urus itu. Siap, laksanakan. Lalu bagaimana dengan Dimas dan Santoso? Kita bisa segera memanggil polisi dan menangkap mereka atas penggelapan dan pemalsuan dokumen. Tidak, aku menggeleng pelan. Biarkan mereka naik ke puncak tertinggi. Biarkan mereka merasa menang. Dan di saat puncak kemenangan mereka, kita akan menjatuhkan mereka ke neraka.
Pada saat yang sama, di ruang kerja wakil direktur di kantor Pak Bima, Dimas dan Santoso sedang bersulang dengan sampahnya mahal. Ya Dim, rencanamu sempurna. Besok di rapat, kita bisa menyingkirkan orang tua pikun itu. Sebagian besar anggota dewan sudah kita suap dengan 30 miliar. Santoso yang tambun tersenyum licik. Ini semua berkat Anda, Pak Santoso. Saya hanya meminjam stempel dari brankas ayah saya yang sudah pikun. Dimas juga tertawa menjijikkan dan bersandar di sofa. Di sampingnya, Christina bergelayut manja. Dimas, berarti mulai besok kau jadi wakil direktur, dan aku sekretarismu? Tepat, kita akan memimpin perusahaan ini. Orang tua menyebalkan itu akan berakhir besok. Semua akan berjalan sesuai keinginanku. Dimas menenggak sampahnya dan tiba-tiba teringat sesuatu, lalu menyeringai. Ngomong-ngomong, sekarang si bodoh Elina itu pasti sedang didatangi penagih utang. Utang 5 miliar. Hahaha, lucu sekali. Keren. Keren. Christina bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. Dimas, dengan lagak pemenang, menatap kota yang terhampar di luar jendela. Perempuan rendahan tanpa pendidikan dan uang tidak akan pernah bisa membayar 5 miliar. Sekarang dia pasti sedang menangis dan merangkak di tanah. Bahkan jika dia dijual ke rumah bordil, tidak akan ada yang mau membayarnya sepeser pun. Itu hukuman untuknya karena berani melawanku, biarkan dia menderita di neraka. Tawa menjijikkan mereka bergema di ruangan itu. Mereka tidak sadar bahwa wanita yang mereka anggap tidak berguna itu sebenarnya adalah calon pemimpin sebuah konglomerat raksasa yang mengendalikan perekonomian negara, dan nasib mereka sudah sepenuhnya berada di tangannya. Pak Bima, aku mendekati ayah mertuaku yang tertunduk dan menggenggam tangannya yang besar dengan erat. Besok pukul 10 pagi, RUPS luar biasa, kan? Ya. Tapi sudah terlambat. Para anggota dewan sudah disuap. Jika aku datang sendirian, aku tidak akan bisa menghentikan keputusan pemecatanku. Aku tersenyum hangat dan tulus pada Pak Bima yang putus asa. Semua akan baik-baik saja. Besok, saya juga akan hadir di rapat itu. Kau Elina? Ya. Aku akan menunjukkan pada pria itu betapa mengerikannya kekuatan seorang perempuan rendahan. Di belakangku, Pak Leo tersenyum dingin. Semuanya sudah siap untuk serangan balasan. Rapat Dewan Direksi besok akan menjadi kemenangan terakhir dalam hidup Dimas. Keesokan paginya, pukul 10, di ruang rapat di lantai teratas gedung perusahaan konstruksi yang dibangun Pak Bima dari nol, suasana terasa tegang namun penuh kemenangan. Di sekeliling meja mahoni panjang, duduk sekitar 10 anggota Dewan Direksi. Di ujung meja, Pak Bima duduk diam dengan wajah pucat dan tertunduk. Di seberangnya, di kursi pimpinan rapat, duduk Santoso, dan di sampingnya, dengan senyum penuh kemenangan, Dimas menyilangkan kakinya. Demikianlah, banyak contoh keputusan manajemen yang meragukan dari Ketua Bima belakangan ini. Dengan sangat menyesal, saya harus menyatakan bahwa penurunan fungsi kognitif ketua sudah jelas, dan keberadaannya lebih lanjut di posisi ini merupakan risiko fatal bagi perusahaan kita. Santoso menyelesaikan pidatonya dengan desahan teatrikal. Para anggota dewan yang telah disuap 30 miliar mengangguk setuju. Ayah, sudah waktunya ayah pensiun. Dimas membuka mulutnya dengan seringai. Sekarang, saya dan Pak Santoso yang akan memimpin perusahaan ini. Metode kuno ayah sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Duduk saja dengan tenang di panti jompo dan urus bunga-bunga ayah. Kata-kata yang begitu kurang ajar dan kejam kepada ayah kandungnya sendiri. Tapi tidak ada satupun dari anggota dewan yang berani menghentikan Dimas. Pak Bima, sambil mengepalkan tangannya di atas lutut, hanya diam menahan diri. Baiklah, kita lanjutkan ke pemungutan suara, kata Santoso puas. Siapa yang setuju dengan pemberhentian Ketua Bima, serta penunjukan saya, Santoso, sebagai Direktur Utama, dan Dimas Wijoyo sebagai Wakil Direktur Utama, silakan angkat tangan. Para anggota dewan mulai mengangkat tangan mereka. Dimas, yakin akan kemenangannya, hampir saja tertawa terbahak-bahak ketika pintu ruang rapat yang berat terbuka dengan keras. Karena suara mendadak itu, tangan para anggota dewan membeku di udara. Ada apa ini? Kami sedang rapat penting? Santoso menatap pintu dengan marah. Dimas juga mendecakkan lidahnya kesal dan menoleh. Di keheningan ruangan, terdengar suara ketukan sepatu hak tinggi. Mohon maaf atas keterlambatan saya. Semoga pemungutan suaranya belum selesai. Sebuah suara yang jernih dan nyaring terdengar. Di ambang pintu, berdiri aku, Elina, dalam setelan bisnis Italia yang mahal dan dibuat khusus, dengan punggung tegak sempurna. Di belakangku, seperti bayangan, berdiri Pak Leo dengan kacamata berbingkai emasnya yang berkilau. Elina? Seru Dimas kaget. Iya, dengan mata terbelalak, menunjuk ke arahku. Kakau.
Sedang apa kau di sini? Pakaian apa itu? Kenapa kau tidak kabur? Dimas benar-benar bingung. Menurut perhitungannya, aku seharusnya sekarang sedang dikejar-kejar penagih utang, menangis dalam keputusasaan. Ia tidak pernah membayangkan aku akan muncul di sini, dengan penampilan seperti ini, apalagi di ruang rapat Dewan Direksi tempat keputusan terpenting perusahaan dibuat. Hei, keamanan! Kenapa kalian diam saja? Usir perempuan ini dari sini. Dimas melompat berdiri, wajahnya memerah karena marah. Aku sudah menceraikannya kemarin. Dia orang luar, perempuan rendahan miskin dari kampung. Jangan biarkan sampah seperti dia masuk ke tempat suci ini. Hinaan terus meluncur. Para anggota dewan mulai berbisik-bisik, tapi aku tidak bergerak, hanya menatap Dimas dengan tatapan sedingin es. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Pria ini bahkan tidak pantas untuk dijawab. Karena keheningan absolutku dan tatapan dinginku, Dimas sejenak tertegun. Tatapan apa itu? Ia mundur selangkah. Dimas, apa yang terjadi? Jangan bawa masalah rumah tangga ke sini. Santoso memukul meja. Panggil keamanan. Usir dia karena masuk tanpa izin. Saat Santoso hendak meraih telepon, suara Pak Leo yang pelan namun berwibawa menghentikannya. Sebaiknya jangan panggil polisi, demi kepentingan Anda sendiri. Itu tidak akan menguntungkan Anda, mantan wakil direktur. Siapa kau berani bicara seperti itu padaku? Santoso menatap Pak Leo dengan marah. Saat itu, salah satu anggota dewan yang lebih tua berteriak dan berdiri. Anda pengacara korporat legendaris, Pak Leo. Kenapa orang seperti Anda ada di sini? Mendengar nama itu, ruangan menjadi riuh. Pria legendaris yang mengetahui semua rahasia dunia bisnis dan politik, yang kabarnya bisa menghancurkan perusahaan manapun dalam 3 hari. Wajah Santoso pucat pasi. Leo. Pak Leo. Memangnya kenapa? Sekalipun Anda pengacara terkenal, ini adalah ruang rapat perusahaan kami. Orang luar dilarang masuk. Ucap Santoso dengan suara gemetar. Di sampingnya, Dimas panik. Kenapa pengacara sepenting itu ada di belakang mantan istriku? Hei, Elina, apa kau tidur dengannya untuk menyewa pengacara seperti itu? Atas kata-kata rendah dan bodoh Dimas, aku hanya membalas dengan tatapan penuh kasihan. Pak Leo tersenyum dingin. Jaga bicaramu, bodoh. Wanita ini bukan orang luar. Pak Leo melangkah maju, mengeluarkan sebuah map tebal dari tasnya, dan meletakkannya di tengah meja. Saat ini, pemegang saham mayoritas PT Bima Konstruksi, yaitu sebesar 51%, adalah Ibu Elina Suryani Aditama yang ada di sini. Apa? Suara Dimas dan Santoso terdengar bersamaan. Para anggota dewan menahan napas. Ibu Elina adalah pemegang saham mayoritas dan pemilik sebenarnya dari perusahaan ini. Apa masalahnya jika pemilik hadir dalam rapat dewan direksi perusahaannya sendiri? Kata-kata Pak Leo terdengar seperti vonis di ruangan itu. Dimas, dengan mulut ternganga, memandangiku dan Pak Leo bergantian, benar-benar bingung. Pemegang saham mayoritas? Omong kosong apa ini? Tidak mungkin. Teriakannya terdengar lemah di ruangan yang sunyi. Ia memukul meja dan mencondongkan tubuh ke depan, menatap tajam pada Pak Leo. Wajahnya dipenuhi amarah dan ketakutan yang tak tersembunyi. Pak Santoso, katakan sesuatu. Tidak mungkin ibu rumah tangga tidak berpendidikan ini bisa memiliki saham mayoritas kita. Ini pasti ada kesalahan. Ya. Santoso terdiam. Lebih tepatnya, ia tidak bisa bicara. Berkeringat dingin, ia dengan tangan gemetar membolak-balik isi map yang diletakkan Pak Leo, daftar pemegang saham, salinan perjanjian jual beli saham. Di sana, tertulis dengan jelas nama-nama pemegang saham utama kemarin, dan fakta bahwa semua saham mereka telah dialihkan ke kepemilikan pribadi Elina Suryani Aditama. Tapi, aku sudah membayar mereka begitu banyak uang agar mereka memihakku, kenapa? Kenapa mereka semua? Suara Santoso bergetar karena putus asa. Terkejut, mantan wakil direktur? Aku perlahan duduk di kursi dan berbicara dengan tenang. Di sampingku, Pak Leo menambahkan dengan seringai dingin, Pak Santoso, uang miliaran yang Anda siapkan untuk menyuap anggota dewan. Itu adalah uang yang didapat Dimas secara ilegal dari grup finansial kriminal untuk mencelakai klien saya, Ibu Elina, bukan, Dimas tersentak. Nah, grup finansial itu kemarin siang telah diakuisisi sepenuhnya oleh Aditama Group. Artinya, utang Dimas sebesar 30 miliar rupiah, serta saham perusahaan ini yang ia jaminkan, tanah pabrik, dan rumah ketua Bima, semua hak atas itu sekarang menjadi milik Ibu Elina. Terlebih lagi, para pemegang saham yang coba Anda suap, banyak dari mereka memiliki pinjaman besar atau hubungan bisnis dengan anak perusahaan Aditama Group. Menurut Anda,
Adakah orang di negeri ini yang berani menolak permintaan keluarga Aditama, yang berada di puncak perekonomian Indonesia, untuk menyerahkan semua saham mereka kepada Ibu Elina? Kata-kata Pak Leo, seperti pisau bedah yang tajam, menghancurkan istana pasir yang telah dibangun dengan susah payah oleh Santoso dan Dimas. Uang 30 miliar yang mereka gunakan kini hanyalah bukti penggelapan mereka. Dan para pemegang saham yang mereka anggap sekutu, sejak awal sudah berada di bawah kendali Ibu Elina. Keheningan yang membekukan menyelimuti ruangan. Para anggota dewan yang telah disuap, saling berpandangan seperti tikus di kapal yang tenggelam, menjauh dari Santoso dan Dimas. Mata mereka, yang beberapa menit lalu siap untuk memilih pemecatan, kini penuh dengan ketakutan dan sikap menjilat pada kekuatan baru. Tidak. Tidak mungkin. Dimas, seperti boneka rusak, jatuh ke kursinya. Keluarga istrinya, yang ia anggap sebagai orang kampung miskin, wanita yang ia sebut parasit, ternyata adalah entitas yang tak terjangkau, makhluk dari dunia lain. Kau, selama ini kau menyembunyikannya? Kau menipuku. Dimas menatapku dengan tatapan memohon, atau lebih tepatnya, penuh kebencian. Aku tidak menipu. Aku hanya menginginkan kebahagiaan biasa sebagai manusia. Jika kau menghargaiku sebagai istri, dan tidak menilaiku dari pendidikan atau latar belakang, aku akan selamanya melepaskan nama Aditama. Aku menatap lurus ke matanya. Tapi kau memperlakukanku seperti sampah, mengkhianati Pak Bima, dan mencoba menjarah perusahaan ini. Itu tidak bisa kumaafkan. Memaafkan? Hah? Memangnya kenapa kalau kau dari keluarga Aditama? Kau juga hidup dari nama besar ayahmu. Wanita yang tidak pernah menghasilkan uang sepeser pun berani-beraninya bicara soal manajemen. Seperti binatang yang terpojok, Dimas masih mencoba mencari kata-kata untuk menghinaku. Perusahaan itu tidak mudah. Apa yang bisa kau lakukan dengan pendidikanmu yang tidak selesai? Tanpa aku dan Pak Santoso, perusahaan ini akan bangkrut besok. Semua karyawan menghormatiku. Saat itu, dari speaker di ruangan, terdengar suara berisik, lalu sebuah rekaman suara. Pak Santoso, 30 miliar sepertinya kurang. Nanti kalau kita sudah singkirkan si tua pikun itu, Anda janjikan saya dapat posisi wakil direktur? Oh, dan satu lagi, istriku yang tidak berpendidikan itu, kalau kita jerumuskan dia ke lubang utang dan jual ke rumah bordil, itu akan jadi pelajaran bagus buat semua orang kan? Hahaha. Itu tidak diragukan lagi adalah suara Dimas. Lalu terdengar suara licik Santoso. Tentu saja, Dimas. Tentu saja. Nanti kalau kita sudah singkirkan dia, buang saja. Kau bisa bersenang-senang dengan gadis-gadis baru dari uang perusahaan. Apa? Rekaman apa itu? Dimas, seperti orang gila, melihat sekeliling. Pak Leo berkata dengan dingin, lupa, Dimas Wijoyo? Apartemen yang begitu kau banggakan itu, perusahaan pengelola gedungnya juga milik Aditama Group. Untuk memastikan keselamatan Ibu Elina, semua bukti perselingkuhan dan tindakan ilegalmu telah direkam selama beberapa bulan. Arg! Dimas memegangi kepalanya dan berteriak. Rekaman itu disiarkan secara langsung melalui jaringan internal perusahaan, dapat diakses oleh semua karyawan. Dari luar ruang rapat, terdengar suara riuh. Teriakan marah yang ditujukan pada Dimas dan Santoso terdengar sampai ke koridor. Dimas Wijoyo, karyawan menghormatimu, katamu? Aku berdiri dan menunjuk ke jendela. Di bawah sana, para karyawan yang mengetahui pengkhianatan dan kejatuhan para penjarah perusahaan mereka, mengangkat kepalan tangan ke udara. Kau, Dimas, dengan wajah seperti binatang buas, menerjang ke arahku. Ciu KP. Pak Bima yang selama ini diam, berdiri, dan suaranya yang menggelegar menghentikan Dimas, seolah melumpuhkannya. Elina, maafkan aku. Selanjutnya, biar aku yang urus. Pak Bima menatap putranya dengan tatapan yang bercampur antara duka dan amarah. Lalu ia melangkah ke arah Santoso dan berkata dengan tegas, Santoso. Dan kau, Dimas. Kejahatan kalian tidak akan berakhir hanya dengan pemecatan. Di balik kata-kata Pak Bima, tersembunyi kebenaran yang lebih mengerikan. Wajah Dimas dan Santoso benar-benar pucat pasi. Apa maksudmu, orang tua? Aku hanya ingin membuat perusahaan lebih baik. Teriak Dimas dengan suara gemetar, tapi matanya bergerak liar. Pak Bima perlahan menyalakan monitor besar di belakang kursinya. Di layar muncul gambar teknis dan daftar material untuk proyek pembangunan kompleks apartemen besar, Menara Cendana, Santoso, dan kau, Dimas. Kalian memalsukan data kekuatan baja tulangan utama dan beton dalam pembangunan kompleks ini, dan mengambil selisihnya untuk diri sendiri, kan? Mendengar kata-kata itu, suhu di ruangan seolah anjlok. Penggelapan dan penyuapan adalah intrik internal. Tapi ini adalah kejahatan yang menyangkut nyawa manusia.
Santoso menjatuhkan pulpen mahalnya. Suara ketukan kering terdengar di keheningan. Apa? Omong kosong apa ini tanpa bukti? Bukti ada di sini. Aku meletakkan satu map lagi di atas meja, yang diberikan oleh Pak Leo. Ini adalah pengakuan jujur dari seorang staf laboratorium uji yang berkomplot dengan kalian. Dia tidak tahan dengan rasa bersalahnya dan membawanya ke Aditama Group. Di sini ada laporan uji palsu dan salinan perintah Pak Santoso untuk menyembunyikan fakta, dengan tanda tangan asli Anda. Wajah Santoso bukan lagi pucat pasi, tapi seputih kapur. Dimas, entah karena tidak mengerti situasi atau mencoba lari dari kenyataan, terus menggonggong dengan menjijikkan. Memangnya kenapa? Cuma menghemat sedikit material. Yang penting tidak rubuh. Begitulah cara bisnis berjalan, begitulah cara dapat untung. Kau, perempuan rendahan, tidak akan mengerti keputusan manajemen serumit ini. Keputusan manajemen rumit? Untuk pertama kalinya hari ini, aku memotong ucapan Dimas. Suaraku rendah dan sedingin es. Dimas Wijoyo, kau sadar tidak berapa banyak nyawa yang akan terancam karena keuntunganmu itu? Jika terjadi gempa, gedung itu akan runtuh, dan ratusan orang akan tewas. Kau menjual nyawa manusia demi keserakahanmu. Diam. Jangan menceramahiku. Aku tetap akan jadi direktur setelah ayah. Kalaupun ada masalah, ayah dan kau, si Aditama itu, yang akan bayar dan semuanya beres. Dimas, seperti orang gila, tertawa dan menunjuk ke arahku. Aditama. Kalau kau sehebat itu, bayar sekarang juga untuk menutupi masalah ini? Keluargamu kan maha kuasa. Selamatkan aku. Istri wajib menyelamatkan suaminya. Aku terdiam. Amarahku berubah menjadi keputusasaan melihat kebodohan tak terbatas pria ini. Ia masih belum mengerti apa yang telah ia perbuat, betapa berat kejahatannya, dan percaya semua bisa diselesaikan dengan uang dan koneksi. Cukup, Dimas. Ucap Pak Bima dengan susah payah. Di matanya tidak ada lagi amarah, hanya duka yang dalam dan tak berujung. Kau bukan lagi putraku, dan bukan lagi karyawan perusahaan ini. Apa? Ayah mengancamku? Kalaupun ayah memecatku, siapa yang akan mengelola perusahaan ini? Tidak perlu dikelola lagi, ucap Pak Leo dengan nada dingin. Pak Santoso, Dimas Wijoyo, di luar pintu sudah menunggu penyidik dari Bareskrim. Kejahatan kalian, penggelapan dana dalam jumlah besar, pemalsuan dokumen, dan pelanggaran standar konstruksi. Hidup kalian berakhir di sini. Polisi, tunggu. Santoso merosot dari kursinya dan berlutut. Itu, Dimas yang menghasutku. Dia yang membawa stempel ayahnya dan menawarkan rencana ini. Aku tidak bersalah. Ini semua salah dia. Hei, Santoso, kau mengkhianatiku? Kau yang bilang kalau kita sudah singkirkan ayah, kita bisa melakukan apa saja yang kita mau. Mantan sekutu itu kini saling menyalahkan dengan menjijikkan. Para anggota dewan menatap mereka dengan penghinaan dingin. Mereka yang telah disuap, takut akan ikut terseret, segera ikut menyalahkan. Manusia-manusia bejat, tidak hanya mengkhianati ketua, tapi juga mempermalukan perusahaan. Saya dari awal sudah curiga. Saya tidak pernah suka cara kerja Dimas yang agresif. Pria-pria yang beberapa menit, lalu siap mengangkat tangan untuk pemecatan, kini dengan mudahnya berganti pihak. Aku perlahan mendekati Dimas yang terkulai di lantai dan menatapnya dari atas. Dimas Wijoyo, kau ingat apa yang kau katakan padaku? Jika kau mau pergi, tanda tangani ini dan enyah dari sini. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi. Saat itu, kau tidak hanya melemparkan secari kertas. Kau membuang pengabdianku selama 15 tahun, sisa belas kasihanku padamu, dan satu-satunya jalan keselamatanmu. Suara tak jelas keluar dari tenggorokan Dimas. Kau menganggapku wanita yang tidak punya apa-apa dan merendahkanku. Tapi sebenarnya, yang tidak punya apa-apa adalah kau. Tidak punya jiwa, tidak punya harga diri, tidak punya kehormatan yang harus dijaga. Begitu aku selesai bicara, pintu ruang rapat kembali terbuka. Kali ini, masuk beberapa pria berjas biru tua dengan tatapan tajam. Santoso dan Dimas Wijoyo? Benar? Silakan ikut kami. Mendengar ucapan penyidik, Santoso lemas tak berdaya, sementara Dimas berteriak, lepaskan. Kalian tahu siapa saya? Tapi ia dengan cepat dibekuk. Suara klik dingin borgol menandai akhir dari kehidupannya yang arogan. Saat ia digiring keluar, seluruh karyawan sudah berkumpul di koridor. Bawahan-bawahan yang ia banggakan menghormatinya, kini mengantarnya dengan tatapan penuh penghinaan. Semuanya sudah berakhir, gumam Pak Bima. Aku dengan lembut merangkul bahunya. Tapi cerita ini belum berakhir. Kata-kata terakhir Dimas membuat kami semua yang tersisa di ruangan kembali terdiam. Bersenang-senanglah kalian. Tapi jangan kira kalian menang.
Di belakangku ada orang-orang yang lebih mengerikan dari kalian. Orang-orang yang bahkan kekuatan Aditama tidak akan sanggup melawannya. Sebelum ia diseret pergi, sebuah seringai gila muncul di wajah Dimas. Kami belum tahu apa arti kata-katanya. Setelah Dimas dibawa pergi, di ruang rapat yang sunyi, Pak Bima menghela napas berat. Elina, apa kau punya dugaan siapa orang-orang mengerikan yang ia maksud? Suaranya masih terdengar cemas. Fakta bahwa putra kandungnya mengkhianati ayahnya dan menjarah perusahaan mungkin bukan hanya karena kesombongannya, tapi juga karena pengaruh kekuatan gelap yang memanipulasinya. Intuisi Pak Bima, yang telah makan asam garam dunia bisnis, memberitahunya hal itu. Aku bertukar pandang dengan Pak Leo dan perlahan menggeleng. Tidak. Di rumah Dimas hanya membual tentang dirinya sendiri. Tapi aku berhenti sejenak dan menatap dingin pada barang-barang Dimas yang tertinggal di meja. Apapun yang menjadi sandarannya, di hadapan nama Aditama, itu tidak lebih dari istana pasir. Jangan khawatir, Pak Bima. Semuanya akan saya selesaikan di bawah tanggung jawab saya. Sementara itu, di sebuah rumah tahanan di Jakarta, cahaya sore yang menembus jendela berjeruji menciptakan bayangan dingin di dinding abu-abu. Hai, keluarkan aku dari sini. Di belakangku ada orang-orang sangat berpengaruh. Kalian pejabat rendahan tidak berhak menyentuhku. Dimas. Sambil duduk angkuh di kursi, menggebrak meja dengan tangan terborgol. Penggelapan, pemalsuan dokumen, pelanggaran standar konstruksi. Apakah ia mengerti beratnya tuduhan yang dihadapinya? Atau ini adalah usahanya lari dari kenyataan, tapi sikapnya sejak ditangkap tetap menantang. Dimas Wijoyo, saya tidak tahu siapa yang Anda andalkan, tapi tolong pahami situasinya. Semua bukti kejahatan Anda sudah ada di tangan Aditama Group, yaitu keluarga mantan istri Anda, kata seorang penyidik senior dengan lelah. Dimas tertawa sinis. Aditama, memangnya kenapa kalau itu keluarga si perempuan rendahan itu? Cuma orang kaya baru dari daerah. Sementara aku punya hubungan dengan Pak Arkadi. Pak Arkadi sendiri, figur abu-abu di politik kita. Saat nama itu disebut, suasana di ruang interogasi berubah. Pak Arkadi, seorang pria yang tidak pernah muncul di publik, tapi kabarnya mengendalikan para petinggi partai berkuasa dari balik layar dan mengontrol proyek-proyek negara terbesar. Rasputin modern. Siapapun yang membuatnya tidak senang, akan lenyap dalam semalam. Siapapun yang ia sukai, bisa menjadi menteri dari bukan siapa-siapa. Benar-benar orang yang mengerikan. Pak Arkadi. Bekingan Anda? Tanya penyidik tak percaya. Ya, Pak Santoso yang mengenalkanku padanya. Begitu kami menyingkirkan ayah dan mengambil alih perusahaan, Pak Arkadi menjanjikan kami bagian dalam proyek negara raksasa. Jadi, menangkapku berarti melawan Pak Arkadi sendiri, teriak Dimas penuh kemenangan. Baginya, nama Pak Arkadi adalah perisai terkuat, yang mampu menghancurkan bahkan tembok setinggi Aditama. Penggelapan dana dan pemalsuan material itu, sebagian juga untuk mengumpulkan uang sebagai persembahan kepada Pak Arkadi. Sebelum terlambat, minta maaflah padaku, dan mungkin aku akan memintanya untuk membiarkan kalian hidup. Bagaimana? Dimas tertawa gila ketika pintu besi berat ruang interogasi terbuka pelan. Kudengar ada orang bodoh yang mengancam polisi dengan namaku di sini. Kau orangnya. Terdengar suara rendah, berat, yang seolah merayap di lantai. Yang masuk adalah seorang pria tua dengan tatapan menusuk, mengenakan mantel hitam, dengan rambut abu-abu yang disisir rapi. Di belakangnya, seperti patung, berdiri beberapa pria berjas hitam. Pak Arkadi. Dimas nyaris jatuh dari kursinya. Campuran antara kekaguman, ketakutan, dan kelegaan terpancar di wajahnya, dan ia menatap pria tua itu dengan memohon. Pak Arkadi, syukurlah Anda datang. Lihat polisi-polisi kurang ajar ini. Suruh mereka diam, dan keluarkan saya dari sini. Tapi pria tua yang dipanggil Pak Arkadi itu mendekati Dimas dan menatapnya dengan tatapan sedingin es yang seolah menginjak-injak senyum menjijikannya. Jadi, kau pion kecil yang dibawa Santoso itu? Suara Dimas tercekat. Pak Arkadi, apa maksud Anda? Kita kan rekan bisnis, kita membangun masa depan bersama. Rekan bisnis? Jangan bercanda, kata Pak Arkadi dingin, dan melemparkan sebuah dokumen ke meja di depan Dimas. Itu adalah surat protes dan pemberitahuan resmi dari Aditama Group kepada kantor Pak Arkadi. Sebagian uang yang kau curi, dalam bentuk donasi, masuk ke yayasan yang terkait denganku. Gara-gara itu, aku hampir saja mendapat masalah dengan sahabat lamaku, Surya Aditama. Surya Aditama, memangnya kenapa? Itu kan ayahnya si perempuan. Diam, anak muda kurang ajar. Bentak Pak Arkadi begitu keras hingga dinding bergetar. Dimas tersentak dan membeku, lupa cara bernapas. Pak Surya adalah penyelamatku. Dia menyelamatkan hidupku bertahun-tahun lalu.
Keluarga Aditama adalah aristokrasi sejati yang menopang tulang punggung negara ini sejak dulu. Bukan hakmu, seorang manajer rendahan yang sombong karena koneksi ayahnya, untuk menyebut namanya. Setiap kata Pak Arkadi tanpa ampun menghancurkan dunia Dimas. Kau, bersama Santoso, mencoba memanfaatkanku, tapi kalian tidak hanya mencemarkan namaku, tapi juga menghina putri penyelamatku. Kau masih belum mengerti apa konsekuensinya. Putri. Putri. Elina? Mata Dimas bergerak liar ketakutan. Ya, Elina Suryani adalah satu-satunya putri Pak Surya, dan aku sangat menghormatinya. Aku datang untuk menyampaikan pesan terakhir untukmu. Aku tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Terlebih lagi, semua uang kotor yang kalian kirimkan padaku, sudah kuserahkan pada polisi sebagai barang bukti. Kau sudah tamat. Lawanmu bukan hanya polisi, lawanmu adalah Aditama, dan juga aku. Tidak ada tempat untukmu di negara ini. Setelah mengatakan itu, Pak Arkadi berbalik dan meninggalkan ruangan. Tunggu, Pak Arkadi, tidak mungkin, selamatkan saya. Uang. Saya akan bayar berapapun. Teriak putus asa Dimas terdengar sia-sia di ruangan itu. Orang yang ia anggap sebagai backingan terkuatnya ternyata adalah sahabat lama ayah Elina. Dan tindakan Dimas bukan hanya bermain api, tapi dengan sukarela naik ke tiang gantungan. Dimas, dengan seluruh tubuh gemetar, jatuh lemas di kursinya. Di kepalanya, terlintas jelas tatapan dingin terakhir yang kulemparkan padanya sebelum pergi. Jika kau mau pergi, tanda tangani ini dan enyah dari sini. Saat itu, ia tertawa. Ia yakin dialah pemenangnya. Tapi sebenarnya, pada saat itu juga, ia sudah terlempar ke dasar jurang, di mana cahaya tak pernah sampai. Elina, siapa kau sebenarnya? Bisikan Dimas tidak dijawab oleh siapapun. Yang ada hanyalah firasat keputusasaan tak berujung yang menantinya. Sementara itu, di kediaman Aditama, setelah menerima laporan dari Pak Leo tentang kunjungan Pak Arkadi, aku dengan tenang meletakkan telepon. Pak Leo, sekarang semua rintangan sudah disingkirkan. Benar Ibu Elina. Dimas Wijoyo sekarang pasti sedang menyadari betapa berat kejahatannya, Pak Leo membungkuk hormat. Tapi di hatiku masih ada satu keraguan. Pak Leo, apakah semuanya sudah siap untuk itu? Tentu saja. Sesuai instruksi terakhir Anda, kami telah menyiapkan panggung yang paling sesuai. Baiklah. Waktunya melancarkan pukulan terakhir. Aku menatap taman yang diwarnai senja di luar jendela. Balas dendam pada Dimas hanyalah awal. Saatnya mengungkap kebenaran utama, untuk benar-benar menyelesaikan perhitungan atas 15 tahun penghinaan. Ruang kunjungan di rumah tahanan. Di seberang kaca tebal, duduk Dimas. Hanya dalam beberapa hari, kilau sombong di wajahnya telah lenyap. Pipinya tirus, matanya kosong. Di seberang sana, muncul aku, Pak Leo, dan Pak Bima. Elina. Pak Bima. Suara Dimas serak dan nyaris tak terdengar. Ia dengan tangan gemetar mengambil mikrofon dan menatapku memohon. Tolong Elina, aku salah. Aku yang salah dalam segala hal. Bicaralah pada Pak Arkadi, pada keluargamu. Suruh mereka cabut laporannya, kalau tidak hidupku akan berakhir. Hidupmu sudah berakhir, Dimas Wijoyo. Hidupmu sudah berakhir sejak lama, kataku dingin. Dimas, tidak mengerti maksudku, menggelengkan kepala. Apa? Apa maksudmu? Aku seharusnya jadi direktur selanjutnya di perusahaan itu. Aku punya bakat, dan kasus ini. Santoso yang menghasutku. Kalau aku serius, aku bisa membuat perusahaan itu jadi yang terbaik di negeri ini. Kau masih bicara seperti itu, kata Pak Bima dengan kekecewaan mendalam. Di sampingnya, Pak Leo mengeluarkan sebuah map tua dari tasnya. Dimas Wijoyo, kau tahu kenapa kau sebenarnya bisa menjadi kepala divisi di PT Bima Konstruksi? Tentu saja aku tahu. Karena aku tumbuh besar melihat ayah bekerja, dan aku bekerja lebih keras dari siapapun, mencapai hasil. Tidak, bukan begitu. Pak Leo menempelkan map itu ke kaca. Di dalamnya ada dokumen tentang sebuah proyek besar yang pernah dipimpin Dimas dan menjadi batu loncatannya. Lihat, proyek pembangunan kawasan tepi pantai yang kau selesaikan dengan sukses 3 tahun lalu, yang membuatmu begitu dipuji di perusahaan. Proyek yang hampir gagal itu, yang menyelamatkannya bukan kau, tapi Ibu Elina. Apa? Dimas menatapku seperti domba kebingungan. Saat itu, karena ketidakmampuanmu, kau dilarang menemui klien. Proyek itu diambang kegagalan. Seharusnya kau dipecat atau diturunkan pangkatnya. Pak Leo menatapku dan melanjutkan, Ibu Elina, menggunakan koneksi Aditama Group, secara anonim menawarkan investasi besar dan bantuan teknis pada klien. Syaratnya hanya satu, semua pujian harus diberikan pada suaminya, Dimas. Apa yang membuatmu bisa berlagak sebagai kepala divisi yang sukses sampai sekarang?
Itu semua karena Ibu Elina di belakangmu menutupi ketidakmampuanmu. Keheningan yang memekakan telinga menyelimuti ruangan. Tidak. Tidak mungkin. Itu bohong, aku. Aku mencapai semua ini sendirian. Sendirian? Lalu bagaimana kau menjelaskan dokumen-dokumen ini? Pak Leo membalik halaman satu persatu. Di sana dijelaskan secara rinci bagaimana banyak kontrak yang dianggap Dimas sebagai prestasinya, sebenarnya dimenangkan karena anak perusahaan Aditama Group sengaja mengalah atas perintah Elina. Dimas Wijoyo, kau hanyalah boneka yang menari di bawah kaki wanita yang kau hina sebagai perempuan rendahan. Aku berkata pelan namun dingin, saat kau di rumah menceramahiku tentang dasar-dasar bisnis, aku tertawa dalam hati. Pengetahuan yang kau banggakan itu berasal dari buku panduan untuk karyawan magang di Aditama Group, yang sengaja kutaruh di tas kerjamu malam sebelumnya. Wajah Dimas pucat pasi, seputih kertas. Topeng pemimpin yang sukses dan kompeten, yang menjadi identitasnya, akhirnya terkoyak. Kau dari awal sudah tahu kalau aku tidak becus? Ya, aku tahu sejak awal. Tapi aku mencintaimu, dan aku berpikir jika kau bisa hidup dengan percaya diri, tanpa merendahkan diri, aku akan menjadi bayanganmu seumur hidup, mendukungmu dan menjadikanmu pahlawan palsu. Aku menatap lurus ke matanya, berbicara ke mikrofon, tapi kau menganggap cintaku sebagai hal yang biasa. Lebih dari itu, kau menginjak-injak diriku yang mendukungmu, dan pada akhirnya mengkhianati ayahmu sendiri. Dimas Wijoyo, inilah kebenaran utamanya. Kau tidak hanya membuang seorang istri. Kau dengan tanganmu sendiri memotong tangan Tuhan yang menciptakan, melindungi, dan menopang seluruh kemegahan hidupmu. Dimas mulai gemetar hebat. Tangan yang memegang mikrofon terlepas dan jatuh ke meja dengan suara tumpul. Ia akhirnya mengerti bahwa semua hinaan yang ia lontarkan padaku perempuan rendahan, parasit yang hidup dari uangku kini, seperti bumerang raksasa yang menusuk dadanya sendiri. Maaf, Elina. Maafkan aku. Dimas mulai membenturkan kepalanya ke kaca dan menangis. Ia, seperti orang kesurupan, menggosokkan dahinya ke meja, memohon ampun, tapi tatapan Pak Bima yang melihatnya sudah kering. Dimas, kesombonganmu, yang membuatmu melihat wanita semulia Elina hanya sebagai alat dan tameng, adalah penyebab kehancuranmu. Sudah terlambat. Pak Bima perlahan berdiri dan menoleh padaku. Elina, ayo pergi. Tidak perlu lagi membuang waktu kita untuk orang ini. Baik, Pak Bima. Aku menatap Dimas yang menangis untuk terakhir kalinya. Begitu menyedihkan dan menjijikkan penampilan pria yang pernah kucintai. Tapi anehnya, di hatiku tidak ada penyesalan atau amarah. Selamat tinggal, Dimas Wijoyo. Sekarang, bertahanlah di neraka dengan kemampuanmu yang sebenarnya. Aku berbalik dan meninggalkan ruangan. Di belakangku, teriakan histerisnya masih terdengar untuk waktu yang lama. Saat kami keluar dari gedung, di luar sudah sore yang sejuk dan cerah. Ibu Elina, dengan ini semuanya selesai, kata Pak Leo pelan, membuka pintu mobil. Ya, tapi, Pak Leo, aku ingin mampir ke satu tempat lagi. Siap, laksanakan. Apartemen itu, saya mengerti. Aku mengangguk. Di sana seharusnya ada selingkuhan yang dibawa Dimas sebagai penggantiku. Sentuhan terakhir untuk menyelesaikan cerita ini dengan kemenangan sejati. Setelah meninggalkan rumah tahanan, kami naik mobil hitam dan menuju apartemen tempat aku dulu tinggal bersama Dimas. Kota di malam hari berkilauan dengan lampu neon yang berlalu di luar jendela. Aku merasakan sebuah dokumen di dalam tasku. Ibu Elina, kita sudah sampai, kata Pak Leo pelan. Dan mobil berhenti di lobi sebuah kompleks apartemen mewah di pusat kota. Di salah satu lantai atas, lampu menyala terang. Tidak perlu menebak siapa yang sedang berkuasa di sana saat Dimas tidak ada. Kami naik lift ke lantai yang dituju. Pintu terbuka tanpa suara, dan kami berjalan di koridor sepi yang dilapisi karpet. Sampai di depan pintu yang pernah kuanggap sebagai rumahku, aku tanpa ragu memasukkan kunciku. Kunci berbunyi klik, begitu aku membuka pintu, bau parfum manis dan murahan yang sangat kubenci itu menyeruak. Ah, Dimas, kamu pulang. Loh, kau. Sedang apa kau di sini? Christina, yang sedang bersantai di sofa dengan gaun tidur mencolok, melompat berdiri. Di atas meja ada sebotol anggur mahal yang disembunyikan Dimas, dan beberapa kantong belanja dari butik-butik mewah. Melihatku, Christina menatapku dengan jijik dan mendengus. Akan kupanggil polisi sekarang juga. Sudah cerai dan pergi, sekarang malah masuk tanpa izin, dasar nenek tua bangka. Masuk tanpa izin? Sepertinya itu lebih cocok untukmu. Aku dengan tenang melepas sepatuku dan masuk ke ruang keluarga. Christina, dengan tangan di pinggang, menatapku dari atas ke bawah dan tertawa. Hah, masih saja seperti tikus got.
Dimas sudah cerita, kau itu perempuan miskin tidak berpendidikan, tidak punya pilihan selain pulang ke kampung dan hidup dari uang pensiun orang tuamu. Mau apa perempuan menyedihkan sepertimu di sarang cinta kami? Sarang cinta, katamu? Aku melirik Pak Leo. Ia melangkah maju, dan Christina, yang baru menyadarinya, sedikit mundur. Ini siapa lagi? Sugar daddy barumu? Lucu sekali. Tolong diam, Nona Christina, jika saya tidak salah, ucap Pak Leo dengan nada dingin. Saya Leo, penasihat hukum dari Aditama Group. Saat ini, hak kepemilikan apartemen ini, beserta seluruh isinya, telah beralih ke Ibu Elina Suryani Aditama. Apa? Omong kosong apa ini? Ini apartemen Dimas, apartemen kami. Bukan. Dimas Wijoyo telah menjaminkan apartemen ini untuk pinjaman besar. Seluruh hak tagih utang tersebut telah dibeli oleh Ibu Elina. Artinya, semua yang ada di ruangan ini adalah milik Ibu Elina. Dan Anda, yang berada di sini tanpa izin, adalah penghuni liar. Wajah Christina berubah. Bohong. Dimas bilang dia calon direktur perusahaan, uangnya tidak akan habis 7 turunan. Dimas Anda itu sekarang sedang meringkuk di sel tahanan, menghitung kejahatannya, penggelapan dan penipuan. Ngomong-ngomong, semua barang-barang bermerek yang ia belikan untukmu ini dibeli dengan uang perusahaan, alias uang curian. Polisi. Dimas ditangkap? Christina gemetar. Ia tidak mencintai Dimas, ia mencintai uang dan statusnya. Begitu itu lenyap, topengnya mulai luntur. Jadi, Christina, sekarang kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Aku melihat barang-barang bermerek yang berserakan di meja. Total nilai hadiah yang kau terima dari Dimas, atau yang kau nikmati di apartemen ini, sekitar 3 miliar rupiah. Semuanya akan kami tagih darimu sebagai pengayaan tanpa sebab. Jika kau tidak bisa membayarnya, kami akan mengambil tindakan hukum terhadapmu sebagai kaki tangan. 3 miliar? Tidak mungkin. Aku. Dia yang merayuku. Christina jatuh ke sofa dan mencoba menangis, tapi matanya tetap kering. Terlihat jelas ia sedang mati-matian mencari jalan keluar. Ah benar, aku hamil. Anak Dimas. Oh menarik sekali. Aku mengeluarkan satu dokumen lagi dari tasku. Tapi aneh. Setelah membandingkan rekaman CCTV dan postingan media sosialmu, kami menemukan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, kau punya hubungan dengan 3 pria lain selain Dimas. Apa kau yakin anak itu anaknya? Wajah Christina benar-benar membeku. Kau menipu Dimas dan membuatnya menghabiskan uang curian untukmu. Tapi kau sial. Orang yang kau anggap sebagai tambang emas utamamu adalah seorang elit palsu yang kuciptakan. Dan aku, yang begitu kau hina, memiliki kekuatan untuk menghancurkan hidupmu dalam sekejap. Aku mendekatinya. Iya. Gemetar ketakutan, merosot dari sofa ke lantai. Tolong. Aku salah. Aku minta maaf, tolong maafkan aku. Memaafkan? Lucu. Kau lupa apa yang kau katakan padaku? Bagaimana perempuan rendahan sepertimu akan hidup? Aku kembalikan kata-katamu. Kita lihat saja bagaimana kau, tanpa pendidikan, sopan santun, dan kejujuran, akan hidup dengan utang 3 miliar. Nikmatilah hidup yang penuh kotoran dan penghinaan. Pak Leo melihat jam tangannya. Ibu Elina, sudah waktunya. Petugas keamanan sudah tiba. Bel pintu berbunyi, dan beberapa petugas keamanan berbadan tegap masuk ke apartemen. Hei, lepaskan. Biarkan aku ambil barang-barangku. Teriak Christina. Tapi semua barang-barang bermereknya, tas-tasnya, semuanya dibeli dengan uang curian dan harus tetap di sini. Akhirnya, ia, dengan pakaian yang melekat di badannya, seperti perempuan tidak berguna yang begitu ia hina, dilempar keluar ke jalanan malam yang dingin. Pintu tertutup. Apartemen yang tadinya ramai akhirnya sunyi. Selama 15 tahun aku merawat, menata, dan setia pada tempat ini. Aku membuka jendela ruang keluarga dan membiarkan udara malam yang sejuk masuk. Bau parfum yang memuakan itu perlahan mulai hilang. Ibu Elina, sekarang semuanya sudah bersih dari kotoran. Ya, terima kasih Pak Leo, aku memandangi ruang keluarga yang kosong. Balas dendam telah tuntas, tapi di hatiku bukan hanya ada rasa puas, 15 tahun penderitaan dan awal kehidupan baru yang menantiku. Aku mengambil sebuah foto lama dalam bingkai dari meja dan tanpa ragu membuangnya ke tempat sampah. Sekarang, mari kita kembali ke tempat Pak Bima. Dengan wajah jernih, aku meninggalkan apartemen ini bersama Pak Leo. Aku tahu, aku tidak akan pernah kembali ke sini lagi. Tapi sejarah telah menyiapkan satu hadiah terakhir untukku. Sebuah akhir yang menakjubkan yang menantiku, Pak Bima, dan seluruh keluarga Aditama. Epilog. Waktu berlalu. Angin musim hujan yang dingin berganti dengan matahari musim kemarau yang hangat. Di rumah tahanan, di sebuah ruang kunjungan tanpa wajah,
duduk Dimas. Dari pria yang dulu membanggakan setelan jas Italia mahal, tidak ada lagi jejaknya. Mengenakan seragam tahanan yang pudar dengan janggut yang tidak terawat, ia menatap tajam ke layar televisi kecil. Berita selanjutnya. Perusahaan konstruksi PT Bima Konstruksi, yang sempat mengalami krisis manajemen dan skandal, hari ini mengumumkan selesainya proses akuisisi oleh konglomerat terbesar di tanah air, Aditama Group. Nama baru perusahaan adalah PT Aditama Konstruksi. Mantan pimpinan, Bapak Bima Wijoyo, kembali menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris, sementara posisi Direktur Utama yang bertanggung jawab atas operasional dipegang oleh calon penerus Aditama Group, Ibu Elina Suryani Aditama. Di layar, muncul aku, berdiri di bawah kilatan lampu kamera saat konferensi pers. Di sampingku, dengan senyum bangga dan tampak lebih muda, berdiri Pak Bima. Tidak mungkin. Kenapa dia? Suara serak Dimas menggema di ruangan kecil itu. Ia masih tidak percaya bahwa wanita yang bersinar di layar itu adalah istri yang sama yang beberapa bulan lalu ia sebut perempuan rendahan dan diperlakukan seperti sampah. Kenapa tidak mungkin? Inilah wajah sebenarnya dari apa yang telah kau buang. Terdengar suara tenang dari speaker. Dimas mengangkat kepalanya dan melihat Pak Leo di seberang kaca, berdiri dengan postur sempurna, penuh wibawa sebagai pengacara korporat Aditama Group. Pak Leo, beritahu Elina, suruh dia bebaskan aku. Posisi direktur itu milikku, dia kan hanya boneka. Dimas mulai menggedor-gedor kaca dan berteriak seperti orang gila, tapi Pak Leo hanya menatapnya dengan kasihan. Boneka? Anda masih belum melihat kenyataan. Ibu Elina, hanya dalam 3 bulan, telah memulihkan perusahaan yang Anda bawa ke ambang kebangkrutan dengan penggelapan dan manajemen yang tidak becus. Permintaan maaf tulus dan kompensasi kepada semua penghuni gedung yang materialnya dipalsukan, serta pekerjaan perkuatan struktur dengan teknologi Aditama. Semua karyawan mengagumi ketegasan dan kejujurannya, dan tidak ada lagi yang mengingat Anda sebagai mantan kepala divisi. Tidak mungkin. Para karyawan menghormatiku. Metodeku benar. Benar? Kalau Anda melihat ini, apa Anda masih akan berkata begitu? Pak Leo menempelkan sebuah foto ke kaca. Itu adalah foto dari upacara pelantikan karyawan baru. Di tengah, sambil tersenyum, berdiri aku, dan di sekelilingku para karyawan muda dengan mata berbinar. Mereka adalah orang-orang yang disebut Dimas tidak becus dan direndahkan. Mereka adalah talenta-talenta muda yang prestasinya Anda klaim, dan Anda rendahkan secara tidak adil. Ibu Elina menghargai setiap dari mereka. Di perusahaan baru, tidak ada tempat untuk Anda, bahkan nama Anda pun tidak ada. Keberadaan Anda telah dihapus seperti noda yang memalukan. Noda? Aku noda? Dimas gemetar dan jatuh lemas di kursinya. Kebanggaan dan pencapaiannya, yang ia hargai lebih dari hidupnya, telah dihancurkan menjadi debu oleh tangan wanita yang ia anggap hina. Ah ya, ada satu cerita lucu lagi, kata Pak Leo dengan senyum sinis. Kaki tangan Anda, Santoso, mencoba melimpahkan semua kesalahan pada Anda, tapi dalam penyelidikan, kejahatan-kejahatannya yang lain juga terungkap. Dan Christina yang begitu Anda cintai itu, ternyata sebagian uang yang ia peras dari Anda mengalir ke kelompok kriminal lain, dan ia baru saja ditangkap. Tahu apa yang ia katakan tentang Anda saat diinterogasi? Dimas mengangkat kepalanya dengan ngeri. Orang tua tidak berguna itu, selain uangnya, tidak ada nilainya sama sekali. Aku muak melihatnya. Cincin yang kau belikan untuknya dari uang curian disita dan digunakan untuk membayar sebagian kerugian. Dimas menutupi wajahnya dengan tangan dan menangis seperti anak kecil. Uang, status, wanita, kepercayaan diri palsu akan kejeniusannya. Ia telah kehilangan segalanya, dan pukulan terakhir pun datang. Dimas Wijoyo, ini surat terakhir dari Ibu Elina. Pak Leo meletakkan sebuah amplop di laci dan mendorongnya ke arah Dimas. Dengan tangan gemetar, Dimas membukanya. Di dalamnya, dengan tulisan tanganku, hanya ada satu kalimat, surat cerai yang kau paksa aku tanda tangani adalah tanda tangan paling membahagiakan dalam hidupku. Dimas meremas kertas itu dan menangis meraung-raung. Surat cerai yang ia lemparkan pada istrinya seharusnya menjadi tiket menuju neraka baginya, tapi ternyata itu adalah paspor menuju kebebasan dan kebahagiaan sejati untukku. Apa? Apa yang telah kulakukan? Teriak putus asa Dimas bergema sia-sia di ruangan itu, tidak didengar oleh siapapun. Ia akan menghadapi tahun-tahun panjang di sel yang dingin dan sepi, merenungi beratnya kejahatannya. Tidak ada yang akan datang menyelamatkannya. Tidak ada yang akan mencintainya. Itulah akhir yang ia pilih sendiri. Pada saat yang sama, di teras atap gedung baru Aditama Konstruksi, aku sedang minum teh bersama Pak Bima, menikmati angin sore yang hangat. Kau melakukan pekerjaan yang luar biasa, Elina.
Kalau bukan karena kau, aku tidak tahu akan jadi apa perusahaan ini, dan juga hidupku. Pak Bima menatapku dengan lembut. Di matanya bukan hanya ada ketegasan seperti dulu, tapi juga kehangatan seorang ayah pada putrinya. Pak Bima. Tidak, ayah. Aku hanya ingin melindungi apa yang berharga bagiku. Dan berkat 15 tahun penderitaan itu, aku mengerti betapa sulit dan berharganya untuk benar-benar percaya pada orang. Kau telah menjadi kuat. Ayahmu, Surya, jika melihatmu sekarang, pasti akan sangat bangga. Aku tersenyum dan menatap gedung kantor pusat Aditama yang menjulang di kejauhan. Hari di mana Dimas menyuruhku pulang ke orang tuaku, duniaku terbalik. Tapi aku tidak menyesal. Jika bukan karena penghinaan itu, aku mungkin masih menjadi istri yang bisu, menjalani kehidupan palsu. Ayah, kita harus pergi. Rapat untuk proyek baru sudah menunggu. Ya, kau benar. Masa depan diciptakan oleh kalian. Aku berdiri dan menatap lurus ke depan. Di sampingku tidak ada lagi pria yang merendahkan dan menghinaku. Yang ada hanyalah rekan-rekan setia dan masa depan tak terbatas yang kubuka sendiri. Di atas kepala, terbentang langit biru yang cerah. Kehidupan baruku baru saja dimulai. Sebulan berlalu. Suatu hari di bulan Mei yang cerah, aku duduk di beranda kediaman Aditama, yang pernah disebut Gubuk Reot. Di taman yang terawat, bunga-bunga bermekaran, dan di kolam, ikan koi berenang dengan tenang. Elina, kau di sini. Terdengar suara rendah namun sedikit canggung dari belakang. Aku menoleh. Itu adalah ayahku, Surya Aditama. Di wajah pria tegas yang membesarkanku dengan disiplin baja itu, kini terpancar kelembutan yang tak tersembunyi. Ayah, selamat datang kembali. Hah, ayahmu ini sudah pensiun. Sekarang semuanya diurus oleh Leo. Ayah duduk di sampingku. 15 tahun lalu saat kau pergi, jujur saja, aku merasa sudah tidak mengakuimu sebagai anak, menikahi pria seperti itu, padahal kau seorang Aditama. Tapi sekarang aku mengerti. Kau mencoba mencari sesuatu untuk dilindungi bukan dengan kekuatan Aditama, tapi dengan kekuatanmu sendiri. Pak Bima sudah menceritakan semuanya. Bagaimana kau sendirian membongkar penipuan pria itu dan menyelamatkan perusahaan. Aku bangga padamu, nak. Tangan besar ayah dengan lembut menepuk bahuku. Kata-kata ini yang kutunggu selama 15 tahun. Menahan air mata, aku tersenyum. Terima kasih. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendirian. Ada Pak Bima yang menyayangiku seperti anak sendiri. Dan juga Pak Leo. Bagaimana kabar Pak Bima sekarang? Hari ini dia ada di peresmian taman kanak-kanak baru di kompleks perusahaan. Katanya, melihat senyum anak-anak adalah kebahagiaan terbesarnya. Pak Bima telah pensiun dari urusan sehari-hari dan kini sebagai penasihat kehormatan, ia mengurus program sosial untuk karyawan. Luka batin yang dalam akibat pengkhianatan putranya, anehnya, disembuhkan oleh anak-anak, masa depan perusahaan yang sangat ingin ia lindungi. Malamnya, di ruang kerjaku, aku selesai membaca sebuah surat. Surat itu dari Dimas di penjara. Elina, maafkan aku. Setiap hari di balik dinding dingin ini, aku menyadari betapa bodohnya aku. Aku menyesali waktu yang telah kurenggut darimu, kata-kata yang telah kuucapkan padamu. Aku tidak punya hak untuk meminta kesempatan kedua, tapi aku akan seumur hidup mendoakan kebahagiaanmu. Aku diam-diam menyimpan surat itu di laci. Tidak ada lagi kebencian, tapi 15 tahun itu tetap ada dalam diriku, bukan sebagai luka yang tak sembuh, melainkan sebagai pelajaran agar aku tidak mengulangi kesalahan yang sama. Aku mendekati jendela. Di bawah, keran perusahaan kami sedang bekerja. Kompleks apartemen yang nyaris menjadi simbol aib itu telah diperkuat dengan teknologi terbaru dan kini menjadi rumah yang hangat bagi banyak keluarga. Pintu diketuk. Ibu Direktur, makan malam perayaan akan segera dimulai. Terima kasih, Pak Leo. Apa ayah juga akan datang? Ya. Pak Surya telah menyiapkan sampahnya terbaik untuk merayakan pelantikan Anda. Pak Leo, terima kasih. Kalau bukan karena Anda, aku mungkin masih gemetar ketakutan di ruang keluarga yang gelap itu. Ibu Elina, itu bukan jasa saya. Hari di mana Anda dengan tangan Anda sendiri menandatangani surat cerai itu, keberanian Andalah yang mengubah segalanya. Aku menyentuh sebuah plakat kecil di sudut meja. Di atasnya terukir moto baru perusahaan, menilai manusia bukan dari pendidikan atau status, tapi dari integritas dan aspirasi. Aku yang mengusulkannya, dan semua karyawan mendukung. Tidak akan ada lagi yang menangis karena alasan bodoh seperti tidak berpendidikan atau perempuan. Inilah caraku menggunakan kekuatan yang kudapatkan setelah 15 tahun diam. Di pintu masuk ruang perjamuan, Pak Bima menungguku. Melihatku, ia tersenyum lebar dan membuka lengannya. Elina, selamat. Kebanggaanku, putriku. Terima kasih, ayah. Aku tanpa ragu memanggilnya ayah. Kami tidak punya hubungan darah.
tapi kami menderita bersama dan bangkit bersama. Inilah ikatan kami yang sejati dan tak ternilai. Di bawah cahaya lampu kristal, aku berdiri di panggung dan menatap semua yang berkumpul. Ayah Surya, Ayah Bima, rekan setia Pak Leo, dan semua karyawan yang mendukungku. Selamat malam. Saya berdiri di sini hari ini karena saya pernah kehilangan segalanya. Tapi justru karena kehilangan, saya mengerti apa yang benar-benar penting. Ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan. Aku bukan lagi istri yang bisu. Aku adalah wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri dan dengan kata-katanya mengubah dunia. Kata-kata yang dilemparkan Dimas padaku di malam yang dingin itu. Jika kau mau pergi, tanda tangani ini dan enyah dari sini. Aku dalam hati berkata pada diriku yang dulu, tidak apa-apa, surat cerai itu bukan tiket ke neraka. Itu adalah undangan menuju masa depan yang lebih baik. Di luar jendela, terbentang langit malam yang cerah dan penuh bintang. Kehidupan baruku. Kisahku sendiri yang cerah, yang tidak akan bisa diganggu oleh siapapun. Besok, matahari akan terbit lagi, dan aku, bersama keluarga dan sahabat yang kucintai, akan dengan bangga melangkah maju ke hari baru yang penuh harapan.